Why is he waiting for us with a rifle? I know that he's strange, but he's completely harmless. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang terluka parah. Wanita itu tampak sangatlah ketakutan, karena merasa ada seseorang yang mengintainya. Bahkan saking takutnya, ia sampai ngompol di celananya. Kemudian, ia segera berlari dan bersembunyi. Tiba-tiba, ia mendengar suara handphone miliknya berdering di tanah, lalu ia pun mengambilnya. Father, I can't hear you. Di saat wanita itu mengangkat handphonenya, tiba-tiba, datang sesosok misterius yang datang mendekat, langsung menghabisi wanita tersebut. Scene pun berpindah pada 6 bulan kemudian di esok hari. Diperlihatkan 4 seorang remaja yang bernama Andrea, Vicky, Raul, dan juga Rebecca. Mereka berempat berencana ingin pergi liburan ke sebuah villa di suatu tempat terpencil. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan penjaga villa itu yang bernama Jacob, yang telah menunggu kedatangan mereka sambil memegang sebuah senapan. Mereka yang melihat dia pun membuat mereka menjadi sedikit takut, dan menganggap Jacob ini adalah seorang psikopat. Tapi Vicky meyakinkan mereka, kalau mungkin saja dia memegang senapan hanya untuk berjaga-jaga jika ada penjahat. Lalu Andrea pun turun dan menanyakan, mengapa dirinya memegang sebuah senapan. Jacob pun menjelaskan, kalau di sekitar sini terdapat hewan liar. Oleh karena itulah, ia memegang sebuah senapan untuk berjaga-jaga. Mendengar hal itu, mereka pun langsung turun dari mobilnya, dan bersiap-siap mengemasi semua barang mereka. Di sini dijelaskan, kalau Raul hanya bertugas mengantar mereka bertiga untuk pergi liburan. Dan Raul membuat perjanjian dengan mereka untuk tidak boleh menggunakan HP, demi liburan mereka bisa berjalan dengan lancar. Monday morning, just watch out girls, she wants to destroy our film. Setelah mengantar mereka bertiga, Raul pun pergi dari villa ini. Mereka pun masuk ke dalam villa tersebut, dan menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Di saat Andrea dan Rebecca sedang bersantai di ayunan, Andrea tidak sengaja meninggalkan walkie-talkie-nya di ayunan, ketika mereka berdua akan pergi dari situ. Diketahui, karena mereka dilarang menggunakan HP, jadi walkie-talkie itulah satu-satunya alat komunikasi mereka untuk meminta bantuan kepada Jacob jika terjadi sesuatu. Lalu ketika Rebecca selesai mandi, dia merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Vicky pun datang dan meyakinkannya, mungkin itu hanyalah Jacob sedang mengintip demi kepuasan dirinya sendiri. It's just a pervert who wants to jerk off behind a tree. What do you say we give him a hand? Ternyata benar saja, ada seseorang dari kejauhan yang mengambil foto mereka. Orang itu adalah Jacob, entah apa tujuan Jacob mengambil foto mereka. Ia mencetak foto mereka, kemudian menempelkannya pada sebuah dinding beserta namanya. Malam harinya, mereka bertiga pun berbincang-bincang sambil meneguk minuman. Di sini terungkaplah, kalau mereka berencana untuk membuat sebuah film yang terinspirasi dari legenda masyarakat, yaitu legenda tentang seorang pembunuh bertopeng yang disebut sebagai Equinox Killer. Diceritakan dahulu terdapat seorang anak lelaki yang sering mendapatkan siksaan dari ibunya. Karena anak itu yang tidak kuat lagi dengan siksaan dari ibunya, ia pun pergi ke seorang peramal untuk meminta bantuan. Anak itu meminta peramal tersebut untuk menyiksa ibunya sampai gila. Si peramal itu pun setuju, dan lalu ia pergi ke reruntuhan kuno guna melakukan sebuah ritual. Namun tanpa ia sadari, si peramal itu malah membangkitkan iblis yang sangat kuat untuk menghabisi ibu anak tersebut. Untuk mengurung iblis itu kembali, si anak itu haruslah memberikan tumbal ke iblis itu dalam 2 tahun sekali, dan tumbal itu harus dijalankan seumur hidup. Bukannya memperbaiki masalah, justru malah menambah masalah. Karena anak itu mulai kesal, ia pun membunuh peramal tersebut. Dan saat itulah, legenda Equinox Killer mencari tumbal untuk si iblis tersebar ke seluruh masyarakat. Namun Andrea tidak percaya dengan legenda tersebut, dan menganggap itu hanyalah cerita hayalan dan juga kebohongan. Di sana Rebecca juga mengatakan, kalau villa tempat mereka liburan sekarang dekat dengan lokasi Equinox Killer itu berada, dan malam ini adalah malam Equinox Killer untuk mencari korban selanjutnya. Tapi tetap saja, Andrea tidaklah takut dengan cerita dari Rebecca dan Vicky tersebut. Well, you still can't scare me anyway. Today is the autumn equinox,
It's the bloody equinox. Di saat sedang asik bercerita, tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara ketukan jendela dari luar. Ketika Andrea berdiri dan melihat keluar, ia melihat seorang pria bertopeng berada di luar jendela. You seriously crazy? Tapi lagi-lagi, Andrea tidak percaya, dan menganggap kedua sahabatnya itu menyewa seorang aktor untuk menakutinya. Namun ketika pria bertopeng itu menunjukkan senjatanya, membuat Andrea menjadi sedikit takut. Andrea pun mendekat untuk melihat lebih jelas lagi. Beruntungnya di jendela itu terdapat jeruji besi, yang menghalang pria itu masuk ke dalam rumah. Saat ia lengah, tiba-tiba pria itu hilang dari situ. Andrea mengira bahwa pria itu mungkin akan segera masuk lewat pintu belakang, dan Andrea pun bergegas menutup pintunya, karena pria itu mencoba menerobos masuk ke dalam rumahnya. Key now! Vigard moving! Vicky pun mengatakan mungkin saja pria bertopeng itu adalah Equinox Killer yang sedang mencari korbannya. Tidak peduli siapapun dia, Andrea mengatakan, mereka harus tetap melawan pria bertopeng tersebut jika sangat mengancam. Kemudian, Andrea meminta mereka untuk mencari senjata untuk berjaga-jaga, kalau pria itu berhasil masuk ke dalam rumahnya. Lalu Vicky dan Rebecca pun mengajak Andrea untuk segera kabur dari rumah ini dan mencari bantuan. Namun sebelum itu, Andrea menyarankan mereka untuk menggunakan sepatu, karena jika tidak, mereka bisa saja saat berlari menginjak benda tajam, dan hal itu akan membuat luka di kaki mereka, dan membuat pergerakan mereka menjadi melambat. Di saat Andrea sedang memakai sepatu di kamarnya, tiba-tiba ia melihat pria itu lewat di balik jendelanya. Untuk berjaga-jaga, Andrea pun mengambil pisau di dalam tasnya. Di saat Andrea sedang mempersiapkan sesuatu, Rebecca pun menanyakan kepada Andrea, di mana walkie-talkie yang diberikan oleh Jacob. Andrea pun teringat kalau ia tidak sengaja meninggalkannya di ayunan, dan Andrea pun berniat untuk keluar dan mengambilnya. Rebecca pun mencegah tindakan Andrea tersebut, karena terlalu bahaya untuk keluar. Tapi Andrea mengatakan, kalau itu cuma satu-satunya cara untuk memanggil bantuan. Rebecca pun memutuskan yang akan mengambilnya. Andrea bersiap-siap membukakan pintunya, dan Rebecca langsung berlari sekuat tenaga mengambil walkie-talkie itu kembali. Dan pada akhirnya, Rebecca pun berhasil mengambil walkie-talkie itu. Karena tidak mendapatkan sinyal, Andrea pun keluar ke teras dan langsung menghubungi Jacob. Di sana, Andrea melaporkan ke Jacob, kalau terdapat seorang pria bertopeng yang meneror mereka bertiga. So what? Wanna help us or not? Mendapatkan laporan itu, Jacob pun mengambil senjatanya dan bersiap pergi ke sana. Andrea pun masuk kembali ke dalam rumah dan mencari Rebecca dan juga Vicky. Tapi mereka berdua telah menghilang secara misterius. Di saat sedang mencari kedua sahabatnya itu, Andrea melihat pintu yang sudah terbuka. Lalu tiba-tiba dari belakang, beruntungnya Andrea berhasil mencucul leher pria bertopeng itu dengan menggunakan pisaunya, yang membuat pria itu langsung tumbang. Di saat Andrea mengamati pria itu, ia melihat senjata yang digunakan pria itu, hanya senjata mainan. Kemudian tiba-tiba saja, Raul, Rebecca dan Vicky datang memberikan kejutan. Dan ternyata itu hanyalah prank yang dibuat oleh mereka bertiga. Namun mereka tampak terkejut, melihat pria itu telah tumbang. Di sana Raul menjelaskan kalau pria itu adalah seorang aktor yang disewa untuk mengerjain Andrea. Melihat pria itu yang sudah tumbang, Vicky pun menjadi takut, karena ia tidak ingin masuk penjara. Lalu ia pun mempunyai ide untuk menyingkirkan mayat pria itu, dengan menguburnya di dekat daerah villa ini. Beruntungnya juga, Raul mengatakan, kalau pria itu juga tidak mempunyai keluarga. Dari awal mereka melakukan prank ini, karena yang kita ketahui, kalau Andrea adalah wanita yang tidak percaya dengan legenda Equinox Killer, jadi mereka berniat untuk menakuti-nakuti Andrea, yang ujung-ujungnya malah Andrea tak sengaja menghabisi pria ini. Karena situasi ini semakin tak kondusif, Vicky dan Rebecca mulai menyalahkan semua ini kepada Raul. Dan Raul yang tidak terima malah balik menyalahkan Vicky, karena semua ini adalah ide darinya.
You have to take responsibility. Me? You all have to stop breaking my balls, damn it! How was I supposed to know you're running around with a knife? Oh, now it's also my was a joke. I'll never give you because I'm the one who Di saat perdebatan itu terjadi, tiba-tiba killed. Andrea terkena tembakan yang ternyata yang menembak Andrea adalah Jacob. Karena ketakutan, Vicky langsung berlari keluar. Melihat hal itu, Jacob terus menembak Vicky. Beruntungnya, tembakannya meleset. Di tempat lain, Rebecca segera mengajak Raul yang sedang menangisi kematian Andrea untuk kabur dari sini. Namun tiba-tiba, Equinox Killer yang asli datang ke tempat mereka. Rebecca pun menyerang psikopat tersebut. Let's go. Kemudian mereka berdua keluar dari villa itu. Di saat Rebecca sedang mengobati lukanya, tiba-tiba psikopat itu kembali datang menangkap Rebecca. You leave him. Di saat Raul melempar psikopat itu dengan menggunakan batu dan mengenai topengnya, psikopat itu sangatlah marah kepada Raul. Ketika Raul menghindar serangan dari psikopat itu, ia tidak sengaja menginjak jebakan beruang. Karena Raul tidak bisa kemana-mana lagi, psikopat itu pun pergi untuk mengambil jasad dari Andrea dan juga aktor yang disewa oleh Raul. Raul terus memaki-maki psikopat itu. I bet it's your mother's fault. The one who burned your face? That is true. This demon is all in your head. Stop, nothing's gonna happen. Hingga psikopat itu membuatnya ia pingsan. Sementara itu, Rebecca yang lagi kabur, ia dihampiri oleh seorang anak kecil yang kemudian, ia pun mengajak Rebecca ke suatu tempat. Sementara Vicky sendiri, masih berlari dan bersembunyi dalam kondisi terluka, menghindari Jacob yang terus memburunya. Singkat cerita, Vicky berhasil lolos dari Jacob dan tak sengaja, masuk ke ruangan milik Jacob yang di sekitarnya, ia melihat foto dirinya dengan kawan-kawannya, dan melihat banyak barang-barang dan handphone yang diduga, itu milik korban-korban sebelumnya. Ternyata, Jacob bukanlah pria yang baik-baik, dia telah merencanakan pembunuhan mereka sebagai korban selanjutnya di villa ini. Scene berpindah pada Rebecca yang telah sampai di sebuah garasi besar, Rebecca melihat mobil mereka yang telah diamankan ke tempat itu. Rebecca yang mencari handphone di mobilnya, namun tak menemukannya. Kemudian bocil itu mengatakan, kalau ia punya telepon yang bisa Rebecca gunakan. Ketika Rebecca mengeceknya, ternyata telepon itu tidaklah berfungsi. Namun tiba-tiba, Could you just stop with this thing? bocil itu menyerang Rebecca dengan cara mencucul tangan Rebecca dengan suntikan, dan Rebecca spontan langsung melawan balik, hingga membuat bocil itu tumbang seketika. Di saat bersamaan, Jacob pun datang ke situ, terkejut melihatnya. Ia mengatakan kalau bocil itu adalah anaknya. Disinilah Jacob menjelaskan semuanya, kalau sebenarnya Equinox Killer itu tidaklah jahat. Dia memikul beban yang sangat berat untuk menyelamatkan umat manusia dari kebangkitan iblis jahat. Oleh karena itulah, ia mencari tumbal, agar iblis itu tidak kembali muncul ke dunia ini. Namun Rebecca tidak ingin menjadi korban dari kesalahan yang dilakukan oleh Equinox Killer di masa lalu. Di saat ia mendapatkan kesempatan, Rebecca langsung memukul wajah Jacob dengan menggunakan telepon, hingga Jacob harus tumbang di tempat. Sementara di tempat lain, psikopat itu telah mengetahui keberadaan Vicky di situ. Psikopat itu datang dan langsung menyerangnya. Vicky sempat melawan dengan cara menembak wajah psikopat itu dengan tembakan paku. Namun serangan itu tak membuatnya tumbang, justru psikopat itu langsung memukul Vicky dengan palu hingga membuatnya tumbang. Kemudian di tempat lain, Rebecca kembali ke villa untuk melihat sekitarnya. Di sana, ia melihat Raul yang sedang kesakitan karena jebakan beruangnya masih menempel di kakinya. Rebecca berniat menolong Raul dengan cara membuka jebakan beruang tersebut. Namun karena jebakan itu sangatlah kuat, Rebecca tidak kuat untuk membukanya. Raul pun menyarankan Rebecca untuk segera pergi meninggalkannya sendirian di sini. Tapi Rebecca tidaklah tega, dan tidak mau meninggalkan Raul sendirian. No! No, no, no! Kemudian Raul meminta Rebecca untuk mencari Vicky di belakang gudang. Rebecca pun langsung pergi ke belakang gudang. Namun sesampainya di sana, ia melihat Vicky yang telah tumbang. Ketika Rebecca kembali ke tempat Raul, ia melihat Raul yang sedang dihabisi oleh psikopat tersebut. Melihat hal itu, Rebecca langsung bergegas kabur dari sana.
Psikopat itu yang melihat Rebecca pun mengambil senapan dan langsung menembak Rebecca, yang membuat Rebecca jatuh tersungkur. Tak lama kemudian, Rebecca kembali tersadar, dan mendapati dirinya sudah terbungkus dengan kantong plastik. Ternyata Rebecca hanya mengenai cipratan sedikit dari tembakan tersebut, oleh karena itulah Rebecca masih hidup. Lalu ia merobek kantong plastik itu, dan pergi mengendap-endap untuk melihat aktivitas psikopat tersebut. Terlihat di sana, psikopat itu sedang mempersiapkan ritual memberikan persembahan ke iblis tersebut. Di saat ada kesempatan, Rebecca langsung menyerang psikopat tersebut, lalu mencucul dengan goloknya yang membuat psikopat itu tumbang. Di saat ia akan pergi, ia sejenak melihat beberapa jasad temannya di sana yang dikumpulkan, dan tiba-tiba, psikopat itu kembali bangkit. But I had already stabbed you. Akhirnya Rebecca pun berhasil mengalahkan Equinox Killer itu dengan jimat milik psikopat itu, yang membuat tubuhnya pun memudar menjadi abu. Di esok hari di dalam villa, Rebecca tampak sedang memandangi foto kedua sahabatnya, dan bersedih atas kehilangan mereka bertiga. Rebecca pun pergi meninggalkan villa tersebut, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul Bloody Trip. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.